Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Holik selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Negosiasi dan Presentasi. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Satria Wibisono. Yang kedua ada Nindi Anindita. Yang ketiga ada Vanessa Inayah. Yang keempat ada Ailsa. Yang kelima ada Mega Safitri. Slide yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Vanessa. Kepada Vanessa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Satria karena telah memberi waktunya kepada saya untuk menjelaskan apa itu strategi PR di masa pandemi ini. Berbicara tentang new normal, tentu kita akan menyinggung dan membahas tentang kebiasaan baru. Bagi seorang public relation, kebiasaan baru akan tercipta jika kita dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kebiasaan baru dalam konteks tulisan ini mengarah kepada gaya baru. Konteks gaya baru ini tentunya harus kita jalani oleh para praktisi PR. Konsep new style merupakan hal baru yang dapat dijalani oleh praktisi PR. Konsep ini memuat unsur 3A. Nah, unsur 3A itu apa aja sih? Yaitu ada adopt, adapt, dan adapt. Nah, ketiga unsur PR ini akan dijelaskan oleh yang pertama ada unsur adopt. Jadi unsur adopt ini menjelaskan bahwa PR harus dapat mengadopsi atau menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. PR harus mampu menyampaikan pesan informasi dengan menggunakan media digital yang tepat dan mutakhir. Yang kedua ada unsur adapt, menjelaskan bahwa PR harus mampu beradaptasi dengan hal-hal baru yang telah diadopsi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan mampu membuat konten yang kreatif dan bersifat informatif serta solutif bagi masyarakat. Dan yang unsur ketiga ada adapt, yang berarti mahir atau ahli di bidangnya. Seorang PR harus mahir atau terampil dalam berbagai hal, khususnya sesuatu yang telah diadopsi dan diadaptasi. Untuk itu, seorang PR harus tetap mau belajar hal-hal baru, sehingga akan terus memperkaya pengetahuan dan keterampilannya. Kondisi pandemi COVID-19 ini membawa banyak perubahan dalam dunia kehumasan. Menjadi profesi humas harus mampu dan siap untuk menghadapi segala hal tantangan baik terlihat maupun yang tidak terlihat. PR juga harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada agar mengatasi setiap masalah. Hal ini, seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin, it is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change. Selanjutnya ada kegiatan virtual yang dapat membangun citra dan reputasi perusahaan. Memasuki era normal baru, berbagai aspek kehidupan mengalami proses adaptasi. Tantangan bagi dunia PR saat ini yaitu bagaimana membangun citra dan reputasi perusahaan di tengah pergerakan tren yang dinamis. Salah satu di antaranya bagaimana membangun engagement melalui komunikasi yang terstruktur, yaitu dengan yang pertama, media kick-off. Dalam upaya membina hubungan komunikasi yang baik dengan para stakeholder, kegiatan media kick-off dapat menjadi solusi efektif bagi seorang PR dalam melakukan media relation. Media kick-off merupakan suatu wadah bagi para stakeholder sebagai meningkatkan branding, sosialisasi, dan promosi suatu program atau produk yang ingin disampaikan kepada halayak. Yang kedua ada webinar atau pada masa pandemi ini, kegiatan webinar sering digunakan sebagai kegiatan pertemuan dalam bentuk seminar online atau virtual. Webinar merupakan salah satu aktivitas yang menjadi pilihan bagi kebanyakan orang untuk diskusi. Bentuk kegiatan ini terbilang cukup tepat sasaran sebagai bentuk strategi komunikasi PR di era new normal. Oleh karena itu, seorang PR dapat memperluas kreativitasnya menjadi berbagai bentuk webinar menarik, seperti talk show, workshop, dan kegiatan diskusi seru lainnya.
Baik, nama saya Ailsa Devina Mazaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas PR sebelum pandemi. Pada PR umumnya ini harus memberikan informasi updated tentang perusahaannya yang mereka geluti, seperti perusahaan Anda yang tengah menghasilkan suatu produk baru atau sedang melakukan suatu event tertentu. Yang informasinya itu dipastikan bisa berguna untuk masyarakat umum. Dan pastinya PR ini dapat menggelar press conference, mengundang media massa untuk meliput informasi, kemudian membuat press release, membuat copywriting, dan menjalin media relation. Next slide, please. Pada aktivitas PR saat pandemi. Sebenarnya kegiatan yang dilakukan PR pada saat pandemi dan juga sebelum pandemi itu sama aja, tetapi perbedaannya yaitu adanya perbedaan sistematis pelaksanaan yang awalnya dari media offline menjadi online. Contohnya saja saat menggelar press conference. Press conference biasa digelar dengan cara offline dan tatap muka, serta mengundang teman-teman media. Ini hanya bisa melakukan press conference secara virtual karena banyaknya kebijakan yang melarang untuk berkumpulnya media gitu dan massa. Perbedaan ini juga bisa terlihat jelas dengan biasanya press conference secara virtual, secara offline itu bisa para PR tuh bisa secara gampang, secara mudah berkomunikasi dengan media di balik layar untuk berkomunikasi lebih lanjut gitu. Kalau yang sekarang dengan situasi pandemi seperti ini, para PR itu tidak bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan teman-teman media karena biasanya setelah acara press conference secara virtual itu selesai, biasa komunikasi di antara mereka juga akan selesai. Dan di masa-masa sekarang ini, dunia digital emang sedang marak-maraknya. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk PR untuk terus dihadapi gitu. Pastinya dengan menggencar updated melalui sosial media itu juga jalan utama untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Kemampuan PR dalam membuat copywriting dan juga press release juga harus semakin diasah dengan membuat headline dan isi yang menarik agar informasi yang disampaikan itu sesuai dengan standar perusahaan. Karena banyaknya masyarakat yang kini semakin malas untuk membaca isi yang dinilai terlalu panjang dan terlalu sulit untuk dipahami. Selanjutnya. Lalu ada pengertian pandemi. Pandemi itu sama saja dengan krisis. Menurut Fink, pada tahun 1986, krisis adalah keadaan yang tidak stabil di mana perubahan yang cukup menentukan mengancam. Baik perubahan yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19 ini, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Selanjutnya, berikut adalah perusahaan-perusahaan yang menghadirkan program atau produk-produk yang kolaboratif dan inovatif. Salah satunya adalah IM3 Indosat Ooredoo yang menghadirkan Collaboration Camp. Collaboration Camp ini adalah kolaborasi dari 7 musisi tanah air yang siap menghadirkan optimisme untuk hashtag Temukan 2021mu, yaitu ada Iga Masardi, Asteriska, Kunto Aji, Hindia, Sal Priadi, Randy Pandugo, dan Petra Siombing. Mereka berkolaborasi bersama untuk menuangkan rasa dan kreativitas mereka dan menciptakan berbagai karya yang meaningful dan impactful. Kepiawaian mereka mengolah rasa dan kreativitas menjadi sebuah lagu selalu berhasil membuat dampak positif bagi para penikmatnya. Terlebih, nilai-nilai kolaborasi yang secara konsisten dikampanyekan oleh IM3 Ooredoo. Collaboration bakal membuat kolaborasi mereka di akhir tahun 2020 kemarin menjadi lebih bermakna. Lalu,
Ada kolaborasi Tokopedia dan pegiat usaha sepatu lokal untuk menghadirkan gerakan bersebelas untuk melangkah bareng. Dan yang terakhir ada Multipores Tinted Sunscreen, yaitu hasil kolaborasi cantik uh, uh, perusahaan yang bergelut di bidang make up, yaitu BLP Beauty dan Avoskin yang bergelut di bidang skincare, yang dimana keduanya ini memiliki penggemar yang banyak. Selanjutnya akan dibahas oleh Satria. Baik, selanjutnya ada kekuatan humas untuk menavigasi pandemi. Saat ini banyak perusahaan yang dengan panik menghentikan semua PR-nya. Mereka bertanya-tanya apa langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan dan apakah itu akan merugikan mereka. Kita tidak bisa menyalahkan mereka dengan siklus media hari ini. Sebuah cerita yang layak diberitakan suatu hari dapat dengan mudah menjadi sampah di hari esok. 3 ancaman yang ditimbulkan adalah keselamatan publik, kerugian finansial, dan kehilangan reputasi. Adapun elemen-elemen krisis bersifat tidak terduga, informasi tidak mencukupi, dan cepatnya dinamika yang terjadi. Strategi yang kita lakukan adalah dengan melakukan komunikasi dan manajemen krisis. Yang pertama di sini, tahap pertama ada pre-krisis. Tahap ini menitik beratkan pada pencegahan dan persiapan. Pencegahan termasuk mencari cara mengurangi resiko. Adapun persiapan diantaranya membuat rencana manajemen krisis, memilih anggota tim krisis, dan melatih anggota tim krisis. Agar dapat beradaptasi dengan krisis, mempersiapkan sosok terpercaya yang akan menyampaikan informasi pada publik. Pada tahap kedua di sini ada respon to krisis. Tahap kedua ini adalah manajemen harus bertindak langsung merespon krisis. Rencana yang sudah disusun benar-benar diimplementasikan. Respon krisis merupakan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh manajemen saat krisis terjadi. PR memegang peranan yang sangat penting dalam merespon krisis tersebut. Salah satunya membantu dan mendampingi proses pengembangan pesan yang dikirimin atau disampaikan ke publik. Tahap yang ketiga di sini ada post krisis. Tahap ketiga ini di mana perusahaan atau organisasi dapat kembali menjalankan bisnisnya seperti semula. Contoh tahap post-krisis jika dihubungkan dengan situasi saat ini adalah masih diberlakukannya kebijakan work from home untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Oleh karena itu dibentuklah tim PR yang bertugas selain mengkomunikasikan aturan atau imbauan tersebut, juga untuk menjalin hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah. Elemen komunikasi sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti saat ini. Agar penyampaian informasi menjadi efektif, PR dituntut beradaptasi dengan cepat, berinteraksi dengan metode baru, melahirkan program yang kreatif, inovatif, dan dikemas dengan storytelling. Penyampaian konten yang empatif dapat menciptakan trust dan persepsi positif. Pertanyaan kepada pihak media harus dijawab dengan cepat, akurat, terbuka, dan konsisten. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah jika dilihat dari perspektif PR, krisis sebagai peristiwa atau keadaan apapun yang berdampak negatif terhadap reputasi, kredibilitas, merek organisasi, atau individu. Dengan melihat dampak negatif tersebut, organisasi harus segera merespon jika terjadi krisis, karena penampilan organisasi berada dalam penilaian publik. Sekian dari materi yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih.